I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me want to stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my heart? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I want to feel love, run to my life. Tell me if this where I give it all up. For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Million shards of glass that haunt me from my past. As the stars began together and the light began to fade, when all hope began to shatter, and know that I wanna be afraid. If I risk it all, should you break my heart? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I want to feel love, run through my life. Tell me if this where I give it all up. For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I want to feel love, run to my blood. Tell me if this where I give it all up. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I want to feel love, run to my blood. Tell me if this where I give it all up. For you, I have to risk it all. 'Cause the right thing, so the Pope Francis visited Indonesia, Timor-Leste, Singapore, and Papua New Guinea over a span of 12 days to strengthen the Catholic Church's ties with communities in the region. The visit was one of the long-distance trips undertaken by Pope Francis during his pontificate. One of the highlights of his visit to Indonesia was a papal mass held at the Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta on September the 5th.
This event attracted around 86,000 Catholics from all over the country. The Mass was also enlivened by several famous singers such as Leodra Ginting, Angel Peters, and many more. Papal Mass was a very meaningful moment for Catholics in Indonesia. The presence of artists at this event enriched the atmosphere and provided inspiring examples for their fans, not only as a spiritual event, but also as a moment of togetherness in faith. Hello everybody, welcome back to the 3-Hour News Show. And of course, you are now watching our signature segment, See the Stories. Now, we mentioned before that last week, Indonesia welcomed an esteemed guest, His Holiness Pope Francis, who also led a papal mass at the GBK on September the 5th. Now, a number of musicians performed at the event, one of them being Louis Bertrand, who is actually here at the studio with us today. What an honor. Hello Louis, thank you so much. Thank udah you. hadir di See Today. It's quite big for us, I think, untuk bicara sama Louis karena apa namanya, kemarin sempat bisa perform di depan Paus Fransiskus kan? Yes, betul sekali. Oke. Jadi kan mungkin pertanyaan pertama adalah, pertama dengar bahwa Louis akan tampil di Misa Akbar yang dihadiri oleh Paus Fransiskus, itu kapan dan perasaannya seperti apa? Waktu itu tuh aku dihubungin sekitar bulan Agustus pertengahan ya. Dan kalau ditanya perasaannya seperti apa sih, tidak bisa dijelaskan ya. Pastinya sangat-sangat excited dan ya gimana sih ya, maksudnya aku kan dengar Paus mau datang, mau ke Indonesia itu kan udah lama banget ya, sekitar Juli gitu, Juni atau Juli lah gitu ya. Dan kaget banget gitu pas dikasih tahu kalau Louis nanti nyanyi depan Paus ya. Waktu itu mama yang di WA dulu sih, mama yang di WA. Ibu kalau misalkan Louis nyanyi depan Paus gimana, bisa nggak tanggal 5 September? Ya tentu aja udah nggak mikir lagi lah. Maksudnya apa ya istilahnya, seseorang yang menjadi panutan kita semua gitu. Once in a lifetime banget kan? Betul, apalagi aku waktu itu kan duet dengan Angel Peters yang aku tuh bener-bener ngefans banget dari aku masih kecil gitu. Aku suka denger lagu-lagunya dia, karya-karya lagu-lagunya dia tuh banyak yang aku tahu gitu. Lalu mungkin ceritain juga dong momen paling berkesan yang dialamin selama acara Misa Akbar itu. Kalau yang paling berkesan sih semuanya berkesan ya. Cuman ini sih yang membuat aku tuh Tuhan tuh maksudnya baik banget lah gitu. Waktu itu kan mau hujan tuh ya, dan udah bukan mau hujan lagi, udah hujan gitu. Bahkan sebelum aku nyanyi itu sambil diciprat-cipratin gitu, dikit dikit gitu kan. Iya. Terus kayak Romo itu kan ngajak kita untuk doa Salam Maria. Dan doa Salam Maria itu dilakukan sekitar 10 kali, bukan sekitar 10 kali. Dan beberapa lama kemudian habis aku nyanyi, terus sempat deras bentar, dan habis itu berhenti loh hujannya. Itu maksudnya itu yang membuat aku tuh sampai kayak bener-bener wow, it's amazing gitu, itu luar biasa banget gitu kan, bahwa Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh baik gitu, itu merinding sih gitu. Dan juga memikirkan bahwa sebenarnya kamu juga di sana pada saat ada kehadirannya Paus Fransiskus tuh, kebayang memang suatu momen yang sangat spesial pasti ya? Sangat. Apalagi ya, ini juga berkesan sih. Gak ada bedanya juga ketika waktu itu tuh aku hampir salaman, hampir pegang Paus, tapi waktu itu kena mobilnya doang gitu, nggak sempet karena kan memang dia kan sambil jalan ya. Terus kita nunggu di kayak ada pembatasnya gitu kan, kayak tiang gitu. Lalu mungkin saya juga penasaran, kehadiran Paus Fransiskus bagi Louis tuh maknanya seperti apa sih? Banyak ya, maknanya buat saya itu kita bisa semakin belajar banyak tentang kesederhanaan. Maksudnya Paus itu kan seseorang pemimpin dunia yang sangat-sangat dihormati lah ya. Yang benar-benar pemimpin tertinggi umat Katolik, tapi dia bisa sangat-sangat low profile gitu, maksudnya benar-benar sederhana. Dari bahkan ya aku juga tahu lah ya bahwa
Paus nggak memakai jet pribadi, dia memakai jet komersil, terus dia memakai mobil yang maksudnya biasa juga gitu ya, bukan mobil yang mewah. Dia memakai barang-barang yang ya katanya kan dengar-dengar jam tangannya juga harga 120 ribuan gitu ya. Dan itu yang membuat aku belajar, waduh, Paus aja bisa istilahnya sesederhana itu, yang ibaratnya pemimpin tertinggi di dunia gitu, apalagi kita gitu. Yeah, very humble ya, the Pope is. Betul. Yeah. Dan oke, let's talk a little bit about your career dan gimana caranya bisa mulai nyanyi. Sebenarnya itu belajar nyanyi itu dari kapan sih? Dan mungkin orang yang mengajar itu siapa juga? Dan mungkin yang mendorong siapa? Oke, kalau yang mendorong tentu orang tua ya, dan aku memang juga suka. Tapi kalau orang yang benar-benar sampai sekarang tuh sangat-sangat berpengaruh di dunia musik aku tuh guruku, namanya Coach Karyo Silayan. Dia adalah seorang vocal coach, dia pengajar, nama sekolah musiknya Voice of Indonesia. Mulai belajar dari kapan? Aku mulai belajar dengan Karyo itu 2017 sepertinya, 2017 pertengahan ke akhir, di November gitu. Jelasin dikit dong Voice of Indonesia itu apa sih untuk para pemirsa kita? Oke, Voice of Indonesia itu adalah sesuatu lembaga training center of performing art. Itu ada di Kebayoran Baru, Perkantoran Kebayoran Baru. Cari aja Voice of Indonesia by Rio Silayan, pasti dapat lah ya. Gitu, dia belajar nyanyi, tari, acting, terus ada choirnya juga. Pokoknya benar-benar luar biasa gitu. Semua vocal coachnya, ada banyak vocal coach kan, selain Karyo ada beberapa juga guru-guru. Di sana mereka sangat luar biasa, bisa mengajar choir, bisa dance, act, dan masih banyak lagi lah gitu. Lalu kan selain coach juga ada dukungan dari orang tua ya, yang pasti sangat besar dalam membimbing karir Louis juga. Itu dukungannya seperti apa sih? Yang jelas les-lesan ya, salah satunya kayak di ini. Terus aku juga pernah les piano klasik dengan namanya Miss Ivana. Miss Ivana? Ya, waktu itu di SSA Sunter. Pernah juga di rumahnya Miss Ivananya langsung. Terus banyak ya dukungan dari orang tua, ya les-lesan, terus support ya baik dalam apapun lah gitu ya, maksudnya nganterin kemana-mana jauh-jauh gitu-gitu sih. Terus tadi kita juga sempat ketemu juga ya sih di kantor Situ deh hari ini. Kita kembali lagi ke pengalamannya pada saat Louis tampil di depan kehadirannya Paus Fransiskus. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan melalui penampilanmu kepada audiens dan juga kepada Paus Fransiskus sendiri? Pesan saya buat teman-teman semuanya, kebetulan waktu itu saya tidak nyanyi depan Pausnya langsung ya, tapi waktu itu pre-mass sebelum misa, jadi Paus waktu itu nggak ada. Tapi pesan saya buat teman-teman semuanya, tetap semangat, kejar apapun cita-cita yang kalian impikan, jangan patah semangat, dan kebetulan saya disabilitas juga ya, saya tunanetra, saya seorang tunanetra. Berikanlah kami akses, jangan biarkan anak difabel itu jadi sesuatu apa ya yang kalian anggap sebagai, ini buat teman-teman yang regular juga ya. Jangan menganggap disabilitas sebagai keterbatasan buat kita, karena percayalah bahwa Tuhan itu menciptakan kita sempurna dan baik adanya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin menonton, yang difabel, tetap semangat, tetaplah belajar, percayalah bahwa Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Yeah, that's a wonderful message. Very inklusivitas itu memang suatu hal yang sangat penting ya untuk komunitas. Tuhan selalu punya alasan juga kan buat menciptakan kita. Iya betul. Nah, setelah pengalaman ini juga harapan Louis untuk masa depan karir musiknya Louis dan kontribusi Louis kepada komunitas disabilitas seperti apa? Harapan saya dulu ya, saya ingin menjadi guru musik, nyanyi, dan juga yaitu sih guru musik, penyanyi, dan pencipta lagu. Kalau kontribusi saya untuk anak disabilitas, kebetulan saya sekarang lagi di training untuk mengajar vokal di sekolah
saya yang lama, yaitu di SLBG Rawinala, itu ada di Jalan Inerbang. Saya lagi di training untuk mengajar teman-teman untuk belajar bernyanyi. Gitu. So, we know that Louis pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Tadi yang kita bilang Voice of Indonesia kan. Bagaimana perasaannya saat pertama kali berdiri di panggung ajang pencarian bakat itu? Dan kalau misalkan dibanding dengan pengalamannya kemarin menyanyi di di Papalmas di GBK-nya seperti apa perbedaan? Oke. Kalau di GBK itu kan memang saya udah beberapa kali ikut maksudnya menyanyi ya, tapi kalau waktu itu tuh pertama kali banget aku tuh ikut audisi. Kalau pertama kali banget sih masih kecil ya, jadi nggak ada rasa deg-degan gitu, karena nggak ngerti juga. Maksudnya aku tuh menang kayak apa sih? Terus waktu itu aku juara 3 yang pertama kali banget tuh 2012 gitu atau 2013 ya, waktu itu aku masih kecil, masih sekitar kelas 1 atau kelas 2 bahkan. Ya kelas 2 kelas 1 lah gitu, aku lupa, SD pokoknya. Ya kalau itu sih jujur biasa aja gitu karena nggak ngerti juga. Tapi kalau maksudnya waktu aku tuh pertama kali yang benar-benar memang udah serius tuh 2016 itu di Manado. Nah itu benar-benar super deg-degan sih. Itu pas kamu umurnya berapa berarti? 16 ya, berarti kan sekarang aku ini kan 2024 ya, berarti aku 19 tahun. Berarti dikurang 8, berarti kan 11 Masih tahunan. 11 tahun. 11 tahunan ya. Nah itu tuh udah tahu yang namanya menang nasional gitu udah tahu lah ya. Dan itu sih bener-bener waduh bukan deg-degan lagi, maksudnya ini pertama kali nih aku nyanyi di tingkat nasional dan bener-bener gak nyangka oh gue bisa ya gitu. Kayak oke, bener-bener. What's your activities now? What do you do nowadays? Dan apakah ada rencana untuk rilis single, rilis album ke depannya? Kebetulan nanti di tanggal berapa ya, aku lupa. Pokoknya di bulan ini aku akan merilis single aku, itu dari Yamuger Indonesia, Yayasan Musik Gereja Indonesia. Judul lagunya Ya Jaga Aku Tuhan. Ya Jaga Aku Tuhan. That's really nice. I'm really looking forward to hearing about this new single coming out as well. Dan semoga mungkin pada saat singlenya keluar bisa kita wawancara lagi ya. Kalau that'd be fantastic. Okay. All right, everybody. Now it is the tradition in See the Stories to ask our games to play games. Dan Louis, kamu sebagai tamu kita juga akan main game ini. Dan pada game ini kamu ditantang untuk tebak judul lagu. Oke. Jadi saya akan kasih Louis loncengnya. Here, may I? Do you have your? There you go. Oke. Dan saya akan membacakan lirik lagu dengan nada datar. Nah kemudian Louis perlu menebak judul lagu dan penyanyi lagu tersebut. Dan kalau misalkan udah tahu lagunya apa, bisa kamu bunyikan loncengnya. Gitu ya? Okay. Yes, exactly like that. Okay. Alright, shall we begin? Yes. Okay. I might embarrass myself with my singing kalau dibanding Louis karena kan Louis profesional kan. Aduh, tidak So I'm juga really sih. Sorry. Alright, here we go. Okay. Our first song. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I can't help to sing that. Tahu nggak lagunya apa? What is this song? I know, tapi aku lupa gitu. Apa ya? I think mungkin aku bisa tak kasih tone-nya sedikit. Sedikit aja gitu ya? kali ya. But every time you hurt me, okay. the less that I cry. And every time you leave, try. Oke. Ya, nama lagunya apa? Goodbye. Itu lagu Sam Smith ya? Yeah, it is. You sang a Sam Smith song. Too good to say goodbye bukan? Too good at goodbye. Too good at goodbye. Yes, well Okay. done. Great job. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. You're quite a big fan of Sam Smith, aren't you? Karena tadi kan nyanyi Writings on the Wall, terus suaranya juga mirip lah dari secara pitch-nya kan. Oke. Okay, let's take a look at the next song. I know there is hope
in these waters, but I can't bring myself to swim. When I am drowning in the silence, baby, let me in. Adele. Yes. Is nama You on lagunya. Me. Yes. There is no gold in this river. Yeah, well done. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to. Great job. Apa namanya? Are you quite a big fan of Adele? Sangat, Sangat. Very, yeah. very. That's good. Okay, let's take a look at the next song here. Ada di kartu aku. Okay. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all. Alicia Keys. Yeah, that's right. Itu gampang gak sih? Karena langsung Karena lagi trend kan. Iya sih, bener banget. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Okay, let's go look at the next one. Mungkin ini agak susah sih, tapi harusnya nggak terlalu. Let's give it a try. Okay. You said drink from me, when I was so thirsty, poured on a symphony. Now I just can't get enough. This is Coldplay. Or... It is Coldplay. Okay. What, do you know the name of the song? Aku kurang tahu judulnya. Okay, it is Hymn for the Weekend. So drink. Okay. Ini tuh, I think this was with Beyonce as well, right? Kalau nggak salah. Yeah. All right, let's take a look at the next and final song here. Okay, lagu terakhir ya. Lagu terakhir. We have, but since I survived, I realized wherever you go, Okay. that's where I'll follow. Bruno Mars. Uh-huh. Die with Smile. Yes, Okay. correct. Baru banget keluar. Yesterday. Thank you so much. Congratulations. You got 5 Bruno out Mars of and 5. Lady Gaga ya. Kenapa? Bruno Mars and Lady Gaga. Yeah, Bruno Mars and Lady Gaga. The world was ending, I wanna be next to you. Thank you so much, Louis Bertrand, for Thank coming to the you. studio. Best of luck dengan karirnya ke depannya and with teaching music as well in the future. And of course, that was our conversation with Louis Bertrand, one of several singers, I should say, who had the honor of singing for the Papal Mass at the GBK on September the 5th in front of the Pope, where he was able to hear their beautiful voices. Louis Bertrand, once again, thank you so much for coming so much, on Seat Today, guys. and best of luck with everything in the future. Thank you. And of course, don't go anywhere because the 3-hour news show will be right back. There will be more Seat stories after the break, so stay tuned right here on Seat Today.